Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Niga Agniaga dengan NIM 211340031 dari kelas BKI 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periode prenatal dan masa bayi. Lalu, apa sih masa prenatal itu? Masa prenatal merupakan masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar 9 bulan lebih 10 hari. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Konsepsi yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri periode prenatal. Yang pertama, terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Nah, kondisi ini akan dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin. Dalam hal ini, sering ditemukan adanya penyimpangan genetis yang disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom. Akibatnya, akan memiliki anak yang memiliki penyakit Down syndrome. Yang kedua, adanya pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangannya, baik itu sifatnya yang baik maupun sifat yang buruk. Dan hal ini akan berpengaruh pada pola perkembangan yang akan datang. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan. Jadi, pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Dinyatakan bahaya karena pada masa prenatal akan berpengaruh panjang pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Dalam hal ini, seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. Dan pada usia ini, orang tua sudah bisa memberikan dorongan stimulus pada janin untuk mengoptimalkannya. Selanjutnya yaitu periode-periode perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dalam psikologi perkembangan terjadi dalam 3 tahap, yaitu germinal, embryonik, dan fetal. Sepanjang 3 tahap kehamilan, zigot yang berasal dari satu sel berkembang menjadi embrio dan kemudian janin. Tahap yang pertama yaitu tahap germinal. Tahap germinal sering juga disebut periode zigot, ovum, atau periode nutfah. Periode ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau ovum, yang dinamakan dengan pembuahan atau fertilization. Saat itu, sel sperma bergabung dengan ovum dan menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap embrio. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Tetapi, karena ukurannya hanya sekitar 1 inci, maka bagian tubuh embrio itu belum sepenuhnya terbentuk tubuh manusia seutuhnya. Dalam periode ini, terdapat 3 sarana penting yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, tali pusar, dan plasenta. Kantong amniotik berisi cairan amniotik yang berfungsi sebagai pelindung dari goncangan fisik dan perubahan temperatur. Sedangkan plasenta merupakan sarana penghubung antara ibu dan embrio. Serta tali pusar adalah saluran lembut yang terdiri atas pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi menghubungkan embrio dengan plasenta.
Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap fetus. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara proporsional mulai terlihat. Pada bulan keempat dan kelima ini, ibu sudah merasakan gerakan-gerakan janinnya, seperti menonjok-nonjok atau menendang-nendang. Pada saat ini, panjang janin kira-kira 4,5 inci. Pada tahap ini, bulan ke-8 mulai berkembang lapisan lemak badan yang berguna untuk mengatur temperatur badannya setelah kelahiran. Janin dalam perut ibu juga telah mampu mendengarkan atau merespon terhadap stimuli dari lingkungan eksternal, terutama pola-pola suara. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan pada usia bayi. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak berusia 0-6 tahun secara umum adalah diantaranya yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Selanjutnya yaitu perkembangan-perkembangan pada masa bayi. Yang pertama yakni perkembangan fisik masa bayi. Masa bayi merupakan suatu masa di mana pertumbuhan seorang individu berkembang dengan pesat. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Namun demikian pula sebaliknya pada tahun kedua. Gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antara otot, otak, dan saraf dinamakan dengan motorik. Mula-mula, bayi dapat menguasai otot-otot bibir, lidah, mata, dan sebagainya. Kemudian, ia menguasai otot-otot leher dan bahunya. Yang kedua yakni perkembangan psikologis. Masa bayi adalah masa pembentukan psikologis fundamental untuk makan, tidur, dan buang air. Meskipun pembentukan kebiasaan tersebut mungkin tidak selesai pada akhir masa bayi. Yang ketiga yakni pola emosional pada masa bayi. Di antaranya yaitu kemarahan. Perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi adalah campur tangan terhadap gerakan-gerakan mencoba menghalangi keinginannya. Tanggapan marah mengambil bentuk menjerit, meronta-ronta, menendang kaki, mengibaskan tangan, dan memukul apa saja yang ada di dekatnya. Pola emosional pada bayi selanjutnya yaitu ketakutan. Pada usia 8 bulan sampai 1 tahun, bayi akan menangis terhadap benda, situasi, atau orang yang asing. Tanggapan rasa takut pada masa bayi terdiri dari upaya menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan dengan merengek, menangis, dan menahan nafas. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya terutama melalui ekspresi wajah, menegangkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. Kemudian, bayi akan menangkap barang yang membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut dengan memegang, membolak-balikan, dan melempar. Selanjutnya, kegembiraan. Pada bulan kedua dan ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, dan memperhatikannya. Mereka mengungkapkan rasa senang atau kegembiraannya dengan tersenyum dan menggerakkan lengan serta kakinya. Pola emosional selanjutnya yaitu afeksi. Umumnya, bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintai. Pada usia 1-3 tahun, emosi anak kemungkinan dapat dipengaruhi, maka anak dapat turut menyayangi, mengasihi, ataupun membenci sesuatu. Perkembangan yang keempat pada masa bayi yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang dini memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku terhadap orang lain. Karena kehidupan bayi berpusat di sekitar rumah, maka di rumahlah diletakkan dasar perilaku dan sikap sosialnya kelak.
Apabila interaksi sosialnya di dalam keluarga tidak lancar, maka besar kemungkinannya bahwa interaksi sosial di dalam dengan masyarakat juga berlangsung dengan tidak lancar. Anak yang pada saat bayi sering menangis, cenderung agresif dan menunjukkan perilaku-perilaku yang mencari perhatian. Sebaliknya, bayi yang ramah dan lebih bahagia, biasanya penyesuaian sosialnya lebih baik apabila telah menjadi besar nanti. Cukup sekian penjelasan materi tentang periode prenatal dan masa bayi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.